Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mengelola sumber daya manusia. Dengan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Sofuria Maulida NPM 05, yang kedua Niken Arum Anisah NPM 12, yang ketiga yaitu Reka Dwi Utami NPM 30, yang keempat yaitu saya sendiri Rafida Nur Asahi NPM 37, yang terakhir yaitu Syifa Delisa NPM 39. Mengapa manajemen sumber daya manusia begitu penting? Karena yang pertama yaitu sebagai sumber keunggulan kompetitif. SDM bukan sekedar pelaksana, tapi adalah alat penggerak keunggulan bisnis. Jadi, manajemen sumber daya manusia yang efektif membantu perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Karena karyawan yang kompeten, terampil, dan termotivasi dapat menciptakan inovasi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan layanan yang berkualitas. Selain itu, sumber daya manusia merupakan aset tidak berwujud yang tidak bisa ditiru langsung oleh pesaing, berbeda dengan teknologi atau produk. Yang kedua yaitu kunci strategi organisasi. Tanpa strategi sumber daya manusia yang tepat, strategi bisnis akan sulit dijalankan secara efektif. Jadi, manajemen sumber daya manusia bukan hanya fungsi administratif, seperti absensi, gaji, dan cuti, tapi menjadi bagian penting dalam perumusan dan pelaksanaan strategi perusahaan. Strategi bisnis seperti ekspansi, digitalisasi, atau inovasi, semuanya membutuhkan dukungan sumber daya yang tepat. Manajemen sumber daya manusia juga bertanggung jawab untuk merancang struktur organisasi, sistem rekrutmen yang selektif, dan pelatihan dan pengembangan kompetensi. Perusahaan yang ingin bersaing harus punya talenta yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Yang ketiga yaitu dampak pada kinerja organisasi. Mengolah sumber daya dengan benar sama dengan meningkatkan performa bisnis secara menyeluruh. Jadi, manajemen sumber daya manusia yang baik memberikan dampak langsung terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, seperti produktivitas meningkat karena karyawan bekerja dengan efisien dan termotivasi, turnover menurun karena karyawan merasa dihargai dan ingin bertahan, kepuasan pelanggan naik karena pelayanan dari karyawan yang kompeten dan ramah, serta citra perusahaan membaik karena dikenal sebagai tempat kerja yang baik. Proses manajemen sumber daya manusia dimulai dari perencanaan, yaitu menentukan berapa banyak karyawan dan seperti apa yang dibutuhkan perusahaan. Jika sudah mencukupi, maka melakukan penolakan, tetapi jika kurang, dilakukan perekrutan untuk menarik pelamar yang cocok. Lalu dilanjutkan dengan tahap seleksi untuk memilih kandidat terbaik. Jika tidak lolos seleksi, pelamar akan ditolak. Tetapi bagi yang diterima, mereka akan mengikuti orientasi untuk mengenal perusahaan dan pekerjaannya. Setelah orientasi, karyawan diberikan pelatihan agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Kemudian dilakukan manajemen kinerja, yaitu penilaian terhadap hasil kerja karyawan. Untuk menghargai kerja keras karyawan, perusahaan memberikan kompensasi dan tunjangan seperti gaji atau bonus. Selain itu, disediakan juga pengembangan karir agar karyawan bisa terus berkembang di perusahaan. Tujuan dari seluruh proses ini adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang baik dan berkinerja tinggi, meskipun kondisi di luar perusahaan seperti ekonomi atau hukum terus berubah. Faktor eksternal yang memengaruhi proses manajemen sumber daya manusia yang pertama yaitu kondisi ekonomi. Situasi ekonomi global seperti krisis atau resesi berdampak besar pada perekrutan, penggajian, dan pengelolaan tenaga kerja. Saat ekonomi melemah, perusahaan bisa menunda rekrutmen, meningkatkan efisiensi misalnya PHK, dan menyesuaikan beban kerja karyawan. Karyawan juga mungkin menurunkan ekspektasi terhadap karir dan tunjangan karena ketidakpastian ekonomi. Jadi, situasi ekonomi yang tidak stabil memaksa perusahaan dan karyawan untuk beradaptasi demi menjaga kelangsungan operasional dan pekerjaan, dengan fokus pada efisiensi dan realisme dalam menghadapi tantangan.
Yang kedua yaitu serikat kerja. Serikat pekerja adalah organisasi yang mewakili dan melindungi hak-hak karyawan. Mereka mempengaruhi yang pertama proses rekrutmen, promosi, dan pelatihan. Yang kedua, gaji, tunjangan, dan jam kerja. Yang ketiga, hubungan kerja antara manajer dan karyawan. Di beberapa negara, misalnya Jerman dan Australia, serikat pekerja sangat kuat dan mempunyai kekuatan tawar yang besar. Jadi, serikat kerja berperan penting dalam melindungi hak-hak karyawan dan mempengaruhi berbagai kebijakan ketenagakerjaan. Yang ketiga yaitu lingkungan hukum. Pemerintah menetapkan aturan ketenagakerjaan yang harus dipatuhi organisasi, seperti yang pertama larangan diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, atau disabilitas. Yang kedua upah minimum, keselamatan kerja, dan jaminan sosial. Yang ketiga, pelanggaran hukum dapat berakibat sanksi berat seperti denda, tuntutan hukum, atau pencemaran nama baik organisasi. Di berbagai negara, hukum ketenagakerjaan terus berkembang mengikuti perubahan sosial dan teknologi. Jadi, lingkungan hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Organisasi wajib mematuhi aturan ketenagakerjaan dan mengikuti hukum untuk menjaga keberlanjutan reputasi organisasi. Yang keempat yaitu tren demografi. Perubahan dalam komposisi tenaga kerja berdampak langsung pada kebijakan manajemen sumber daya manusia. Misalnya yang pertama, penuaan tenaga kerja membutuhkan program pensiun, fleksibilitas, dan transisi. Yang kedua, masuknya Gen Z menuntut fleksibilitas kerja hybrid dan pelatihan digital. Yang ketiga, keberagaman etnis dan gender memerlukan kebijakan inklusif dan pelatihan keberagaman. Jadi perubahan demografis seperti penuaan tenaga kerja, masuknya generasi muda, dan meningkatnya keberagaman mendorong organisasi untuk menyesuaikan kebijakan sumber daya manusia. Program pensiun, kerja fleksibel, dan kebijakan inklusif menjadi semakin penting agar kebutuhan semua kelompok tenaga kerja dapat terpenuhi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan menyeleksi karyawan yang kompeten. Mengidentifikasi dan menyeleksi karyawan yang kompeten adalah proses sistematis yang dilakukan perusahaan untuk menemukan dan memilih calon karyawan yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik dari segi keterampilan, pengalaman, maupun karakteristik kepribadian. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan yang diterima memiliki kemampuan dan potensi yang tepat untuk menjalankan tugas secara efektif dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Untuk perencanaan sumber daya manusia ini merupakan proses di mana manajer memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis-jenis orang yang tepat di tempat serta waktu yang juga tepat. Pada tahap ini, manajemen melakukan peramalan kebutuhan SDM dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengurangan dan penambahan tenaga kerja, promosi, serta faktor yang tak terduga seperti pengunduran diri. Tujuan utama perencanaan adalah memastikan ketersediaan tenaga kerja yang tepat dalam jumlah dan kualitas sesuai dengan rencana strategis perusahaan. Hal ini mencakup dua langkah utama, yaitu menilai SDM yang ada sekarang dan memenuhi kebutuhan SDM di masa mendatang. Untuk menilai SDM yang ada di sekarang, perusahaan melakukan analisis pasokan tenaga kerja saat ini dengan mengidentifikasi jumlah keterampilan, pengalaman, dan kinerja karyawan, yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan SDM yang dimiliki perusahaan saat ini. Untuk yang memenuhi kebutuhan SDM di masa mendatang, setelah mengetahui kondisi SDM saat ini, perusahaan memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan berdasarkan rencana bisnis dan perubahan pasar. Contohnya, perusahaan yang berencana mengembangkan produk baru mungkin membutuhkan tambahan tenaga ahli riset dan mengembangkan dalam 2 tahun ke depan. Selanjutnya yaitu perekrutan dan pendekrutan.
Ini merupakan proses mencari dan menarik calon karyawan yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi yang tersedia. Proses ini meliputi penyebaran informasi lowongan kerja melalui berbagai media. Perekrutan ini bertujuan untuk menyediakan kumpulan calon karyawan yang sesuai dengan visi, misi, dan nilai perusahaan, sehingga dapat mengurangi tingkat turnover dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Untuk yang terakhir yaitu seleksi. Seleksi dilakukan untuk menyaring pelamar dan memilih kandidat yang paling kompeten. Seleksi adalah tahap kritis dalam MSDM karena menyangkut kualitas SDM yang akan masuk ke dalam organisasi. Proses ini dimulai dari penyaringan awal berdasarkan CV dan surat lamaran, dilanjutkan tes kemampuan, tes psikologis, hingga wawancara. Proses ini dilakukan dengan objektif, jujur, dan cermat agar menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu memberikan karyawan keterampilan dan pengetahuan yang banyak dibutuhkan. Telah disepakati bahwa proses rekrutmen dan seleksi yang baik akan membantu sebuah organisasi mendapatkan individu yang kompeten. Di sini, kemampuan teknis saja tidak cukup untuk bisa benar-benar berkontribusi secara maksimal. Karyawan juga perlu menyesuaikan diri dengan budaya kerja, memahami nilai-nilai organisasi, dan mengetahui bagaimana cara kerja yang selaras dengan tujuan perusahaan. Maka dari itu, mengapa orientasi dan pelatihan ini sangat penting dibutuhkan? Karena bagi karyawan baru, ini menjadi langkah awal untuk beradaptasi. Sementara bagi karyawan sudah lama bekerja, pelatihan menjadi cara untuk terus meningkatkan atau menyegarkan keterampilan mereka. Orientasi adalah proses memperkenalkan karyawan baru kepada pekerjaan, kolega, dan organisasi mereka. Orientasi ini bertujuan untuk membantu karyawan baru beradaptasi dengan lingkungan kerja dan bagaimana memahami harapan organisasi. Secara umum, orientasi ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, pengenalan organisasi, berisi sejarah, visi, misi, struktur, dan budaya apa saja yang ada di perusahaan. Lalu yang kedua, kebijakan dan prosedur kerja, berisi jam kerja, sistem cuti, aturan disiplin, dan kode etik. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab, berisi penjelasan posisi dan deskripsi pekerjaan. Yang keempat, fasilitas kerja, di mana lokasi kantornya, lalu peralatan apa saja yang tersedia, lalu bagaimana akses sistem, dan lain-lain. Yang kelima, keselamatan dan kesehatan kerja, berisi bagaimana prosedur evakuasi, lalu apa sajakah alat pelindungan diri, dan lain-lain. Orientasi ini dibagi menjadi dua, yaitu orientasi unit kerja dan orientasi organisasi. Orientasi unit kerja itu memperkenalkan karyawan pada tujuan unit kerja, peran pekerjaannya, serta rekan-rekan kerjanya. Yang kedua, orientasi organisasi, memberikan informasi mengenai tujuan, sejarah, filosofi, prosedur perusahaan, lalu peraturan perusahaan, dan kebijakan sumber daya manusia. Bentuk pelaksanaan orientasi. Beberapa organisasi menerapkan program orientasi formal, informal, dan intensif. Formal memiliki program yang terstruktur, disampaikan oleh HRD. Informal, programnya tidak resmi, lewat rekan kerja atau atasan langsung. Dan untuk intensif, dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu hingga karyawan benar-benar siap bekerja. Seperti Randstad USA yang menerapkan orientasi intensif selama 16 minggu mencakup budaya perusahaan hingga pelatihan kerja langsung. Jadi, pada kesimpulannya, orientasi itu selain untuk memperkenalkan, tapi juga berfungsi untuk membangun komitmen dan loyalitas karyawan sejak awal, serta mengurangi tingkat turnover dengan cara mengurangi kebingungan atau kecemasan dalam masa transisi karyawan baru. Pelatihan karyawan. Pelatihan adalah proses pengembangan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif dan efisien. Pelatihan sangat penting untuk mengurangi kesalahan dalam bekerja, meningkatkan kualitas kerja, dan mendukung keberhasilan organisasi.
Nah, jenis-jenis pelatihan itu ada beberapa. Yang pertama, pelatihan profesi atau industri. Yang kedua, keterampilan manajerial dan supervisi. Yang ketiga, informasi wajib tentang keamanan, pelecehan, dan lain-lain. Yang keempat, pelatihan layanan pelanggan. Yang kelima, soft skill, termasuk komunikasi, teamwork, dan problem solving. Yang keenam, keterampilan teknis. Di sini ada dua macam metode pelatihan. Yang pertama, tradisional, dan yang kedua, teknologi. Untuk tradisional ini contohnya kelas tatap muka, simulasi, dan instruktur langsung. Untuk teknologi, bisa berbasis e-learning, mobile learning, video interaktif. E-learning dan pelatihan berbasis mobile semakin populer karena fleksibel, hemat biaya, dan mudah diakses. Nah, pada orientasi dan pelatihan karyawan ini, peran manajer itu cukup penting. Yang pertama, menentukan kebutuhan pelatihan. Yang kedua, memilih jenis dan waktu pelatihan. Yang ketiga, mengukur efektivitas hasil pelatihan. Selanjutnya yaitu mempertahankan karyawan yang kompeten dan berkinerja baik. Di Procter dan Gamble, evaluasi karyawan pada pertengahan tahun digunakan untuk menyesuaikan tujuan kinerja demi mencerminkan secara lebih akurat apa yang bisa dicapai dalam lingkungan ekonomi yang menantang. Perusahaan ini telah mengarahkan manajernya untuk berfokus pada prestasi karyawan ketimbang hanya menunjukkan bidang yang perlu diperbaiki. Selanjutnya yaitu manajemen kinerja karyawan. Sebuah survei menemukan bahwa 2/3 dari organisasi yang disurvei merasa memiliki proses manajemen kinerja yang tidak efisien. Ini menyeramkan karena manajer harus mengetahui apakah karyawannya telah melaksanakan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Inilah yang dilakukan sistem manajemen kinerja, menetapkan standar kinerja yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja karyawan. Bagaimana manajer mengevaluasi kinerja karyawan? Nah, berikut ini adalah fungsi-fungsi dari penilaian kinerja. Terdapat fungsi metode penilaian kinerja. Yang pertama yaitu menulis isai. Evaluator menuliskan deskripsi tentang kekuatan dan kelemahan karyawan, riwayat kinerjanya, dan potensi, memberikan masukan untuk perbaikan. Kelebihannya yaitu mudah digunakan. Kekurangannya mungkin menjadi ukuran kemampuan penulisan evaluator yang lebih ketimbang kinerja aktual karyawan. Yang kedua yaitu peristiwa penting. Evaluator berfokus pada perilaku penting yang memisahkan antara kinerja karyawan yang efektif dan yang tidak efektif. Kelebihannya, contoh yang banyak berdasarkan perilaku karyawan. Kekurangannya, makan waktu, tidak bisa dikuantifikasi. Yang ketiga yaitu terdapat skala penilaian grafis. Metode populer yang memuat catatan tentang faktor-faktor kinerja dan skala inkremental. Evaluator merinci mencatat ini dan menilai karyawan berdasarkan faktor-faktor tersebut. Kelebihannya, memberikan data kuantitatif, tidak memakan waktu. Kekurangannya, tidak memberikan informasi mendalam mengenai perilaku kinerja. Yang keempat yaitu BARS atau Behaviorally Anchored Rating Scale. Pendekatan populer yang memadukan elemen dari peristiwa penting dan skala penilaian grafis. Evaluator menggunakan skala penilaian tetapi item-itemnya adalah contoh perilaku kerja aktual karyawan. Kelebihannya berfokus pada perilaku secara spesifik dan tidak bisa diukur. Kekurangannya memakan waktu dan sulit dikembangkan. Yang kelima yaitu perbandingan multi karyawan. Karyawan dinilai dengan cara dibandingkan dengan karyawan lain dalam kelompok kerja. Kelebihannya membandingkan suatu karyawan dengan karyawan lain. Kekurangannya sulit dilakukan apabila jumlahnya banyak dan terkait aspek hukum. Yang keenam yaitu MBO adalah karyawan dievaluasi berdasarkan sebaik apa mereka menyelesaikan sasaran tertentu. Kelebihannya berfokus pada tujuan dan berorientasi hasil. Kekurangannya memakan waktu. Yang terakhir yaitu terdapat penilaian 360 derajat. Penilaian 360 derajat adalah menyalahgunakan umpan balik dari supervisor, karyawan, dan rekan kerja. Kelebihannya menyeluruh, kekurangannya memakan waktu. Yaitu kompensasi dan tunjangan. Masalah yang dihadapi Discovery Communication INC yaitu banyak karyawan berprestasi menerima gaji sama dengan
yang kurang berprestasi. Tidak ada kenaikan gaji jika tetap di posisi yang sama. Solusi sementara, pemberian bonus atau promosi dianggap tidak adil dan kontraproduktif. Perusahaan akhirnya merombak sistem kompensasi. Apa sih jenis-jenis kompensasi dan tunjangan? Yang pertama yaitu gaji pokok dan tambahan gaji. Yang kedua, pembayaran insentif. Yang ketiga, tunjangan dan layanan lain. Di sini, manajer harus mengembangkan sistem kompensasi yang mencerminkan sifat dasar pekerjaan dan tempat kerja yang selalu berubah dalam upaya memotivasi para karyawan. Kompensasi organisasi bisa meliputi berbagai jenis imbalan dan tunjangan, seperti gaji pokok, upah, dan tambahan gaji. Contohnya, karyawan Qualcomm dapat menerima pelajaran shufting, tur naik layak, dan tiket pertandingan bisbol. Karyawan CHG Healthcare Service menikmati kebugaran di kantor, keranjang buah setiap pagi, dan kesehatan tahunan. Di GM Smoker, karyawan baru mendapatkan keranjang hadiah yang dikirimkan ke rumah mereka dan semua karyawan menikmati malam bermain softball dan bowling. Bagaimana manajer menentukan siapa saja yang layak mendapatkan kompensasi? Beberapa faktor akan mempengaruhi paket kompensasi dan manfaat yang diterima berbagai karyawan. Paragraf 1211 meringkas faktor-faktor tersebut yang didasarkan pada pekerjaan dan perusahaan atau didasarkan pada industri yang bersangkutan. Akan tetapi, banyak organisasi yang menggunakan pendekatan alternatif untuk menentukan kompensasi yang meliputi upah berbasis keterampilan dan upah variabel. Yang pertama yaitu upah berbasis keterampilan. Sistem upah berbasis keterampilan memberikan imbalan kepada karyawan atas keterampilan kerja dan kompetensi yang mereka tunjukkan. Dalam jenis sistem pengupahan ini, jabatan karyawan tidak mencerminkan kategori upahnya, tetapi kemampuan penelitian telah menunjukkan bahwa jenis sistem pengupahan cenderung berfungsi baik dalam organisasi manufaktur ketimbang organisasi jasa dan organisasi pengerjaan inovasi. Yang pertama yaitu upah berbasis keterampilan. Sistem upah berbasis keterampilan memberikan imbalan kepada karyawan atas keterampilan kerja dan kompetensi yang mereka tunjukkan. Dalam jenis sistem pengupahan ini, jabatan karyawan tidak mencerminkan kategori upahnya, tetapi kemampuannya. Penelitian telah menunjukkan bahwa jenis sistem pengupahan cenderung berfungsi baik dalam organisasi manufaktur ketimbang organisasi jasa dan organisasi yang mengejar inovasi teknis. Yang kedua yaitu upah variabel atau variable pay. Sistem upah variabel di mana kompetensi individu tergantung atau bersifat kontingen pada kinerjanya. Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi desain sistem kompensasi organisasi, fleksibilitas menjadi pertimbangan utama. Pendekatan tradisional untuk membayar gaji karyawan mencerminkan masa-masa stabil ketika sistem pengupahan karyawan lebih banyak ditentukan oleh senioritas dan jabatan. Berdasarkan lingkungan dinamis yang dewasa ini, banyak dihadapi di organisasi, tren yang berkembang adalah membuat sistem pengupahan yang lebih fleksibel dan mengurangi jumlah level upah. Akan tetapi, pendekatan apapun yang diambil manajer, mereka tetap harus menerapkan sistem kompensasi yang adil, setara, dan memotivasi untuk memungkinkan organisasi merekrut serta mempertahankan angkatan kerja yang produktif dan berbakat. Yang selanjutnya yaitu ada isu-isu kontemporer dalam mengelola sumber daya manusia. Jadi ada beberapa isu sumber daya manusia kontemporer yang dewasa dan banyak dihadapi oleh manajer. Misalnya seperti mengelola perampingan perusahaan, kemudian pelecehan seksual, keseimbangan pekerjaan dan kehidupan, dan mengendalikan sumber daya manusia. Nah, yang pertama yaitu ada mengelola perampingan perusahaan. Jadi perampingan perusahaan adalah pengurangan terencana karyawan dalam suatu organisasi. Ketika suatu organisasi itu mengalami kelebihan karyawan, maka bisa menyebabkan organisasi itu mengalami penurunan pangsa harga, kemudian pertumbuhan terlalu agresif, atau operasi yang dikelola secara buruk. Nah, salah satu cara atau opsi untuk meningkatkan laba adalah mengurangi kelebihan karyawan tersebut. Dan ada tips-tips yang digunakan untuk mengelola perampingan perusahaan. Yang pertama yaitu memperlakukan seseorang dengan hormat. Kemudian yang kedua ada berkomunikasi dengan jujur dan terbuka. Yang ketiga menyediakan konseling atau dukungan kepada karyawan. Kemudian bagaimana manajer dapat mengelola organisasi yang mengalami perampingan? Nah,
Jadi, gangguan baik di tempat kerja maupun kehidupan pribadi karyawan itu harus diantisipasi. Misalnya seperti stres, frustasi, kemarahan, baik dari karyawan yang sudah dirumahkan maupun karyawan yang masih bertahan dalam perusahaan itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada mengelola pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan atau aktivitas yang tidak diinginkan akibat dorongan seksual yang secara eksplisit atau implisit mempengaruhi pekerjaan, kinerja, dan suasana kerja individu. Kemudian, apa yang bisa dilakukan organisasi untuk melindungi diri dari tuntutan pelecehan seksual? Yaitu dengan memberikan edukasi kepada seluruh karyawan tentang pelecehan seksual. Karena ketika dalam sebuah perusahaan itu terjadi pelecehan seksual, maka akan semakin meningkatnya biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan yang tertuduh. Kemudian selain itu, organisasi juga harus menjamin bahwa tidak ada aksi dendam seperti mengenakan shift kerja tanpa waktu istirahat terhadap individu yang melaporkan tuntutan seksual itu. Bagi banyak organisasi yang menjadi masalah adalah isu tentang suasana kerja yang kurang ofensif atau kurang bersahabat. Jadi manajer harus memahami hal-hal apa saja yang memicu hal tersebut. Salah satu hal yang memicu pelecehan seksual adalah percintaan di tempat kerja. Sebenarnya percintaan di tempat kerja itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Tetapi percintaan di tempat kerja itu juga bisa berpotensi menimbulkan masalah besar bagi organisasi. Selain potensi konflik dan balas dendam antara rekan kerja, masalah seriusnya juga bisa muncul dari potensi tuduhan pelecehan seksual. Tetapi standar yang digunakan dalam pengendalian adalah bahwa perilaku seksual di tempat kerja dikategorikan sebagai pelecehan seksual apabila itu tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Kemudian yang ketiga yaitu ada mengelola keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Di sini contohnya yaitu banyak organisasi yang menawarkan tunjangan yang ramah keluarga yang mengakomodasi kebutuhan karyawan akan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Jadi seorang manajer yang cerdas itu mengakui bahwa karyawan itu tidak meninggalkan keluarga dan kehidupan pribadinya ketika mereka bekerja. Meskipun manajer itu juga tidak perlu bersimpati dengan setiap detail karyawannya, tetapi kini organisasi semakin menyadari bahwa karyawan juga memiliki anak-anak yang sakit misalnya, atau orang tua yang jompo, dan masalah keluarga lainnya yang mungkin sulit untuk ditangani. Dalam menanggapi hal ini, banyak organisasi yang menawarkan tunjangan yang ramah keluarga atau bisa disebut family friendly benefit. Banyak juga organisasi yang telah memperkenalkan program seperti penitipan anak di tempat kerja, kemudian izin kuliah, dan pekerjaan paruh waktu atau part-time, dan masih banyak lagi program-program yang sekarang sudah disediakan oleh banyak perusahaan. Kemudian riset yang bersangkutan dengan keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan telah menunjukkan bahwa terdapat dampak positif ketika individu itu bisa menyeimbangkan antara peran pekerjaan dan keluarga. Kemudian yang keempat yaitu ada mengendalikan biaya SDM. Diperkirakan bahwa obesitas perkiraan yang membebani sebuah perusahaan asing hingga sebesar 153 miliar per tahun. Biaya sumber daya manusia melonjak terutama pada biaya perawatan kesehatan dan pensiun karyawan. Nah, yang pertama itu ada isu biaya perawatan kesehatan karyawan. Ilustrasinya yaitu ketika ada seseorang karyawan yang mengalami sakit akibat misalnya merokok, sebuah perusahaan itu akan mengeluarkan biaya untuk berobat seorang karyawan tersebut. Jadi ketika seorang karyawan itu mengalami sakit, mereka tidak akan memberikan kontribusi yang penuh kepada perusahaan dan juga pekerjaannya. Jadi perusahaan itu berpikir bahwa
itu tidak setimpal dengan biaya yang perusahaan keluarkan untuk membiayai pengobatannya. Jadi perusahaan mungkin bisa mengikutsertakan seorang karyawan yang merokok ini dalam sebuah program, misalnya seperti program berhenti merokok, atau mungkin ketika ada penyakit lain bisa dari perusahaan itu bisa membuat program sendiri, misalnya seperti 1000 langkah setiap hari atau olahraga lainnya yang mungkin bisa meminimalisirkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu ada biaya rencana pensiun karyawan. Pada abad ke-19 itu sudah mulai muncul dana pensiun, tetapi semakin modern atau semakin pada zaman sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang sudah tidak sanggup untuk memberikan dana pensiun kepada karyawan. Jadi sangat disayangkan sekali karena dana pensiun itu tidak bisa berjalan tidak dapat berjalan baik secara fundamental.